Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membawakan materi mengenai instrumen hukum pemerintahan. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian instrumen hukum pemerintahan, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih pengertian dari instrumen itu sendiri. Nah, instrumen adalah alat hukum pemerintah. Berarti instrumen hukum pemerintahan adalah alat-alat yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini ada pun instrumen yuridis pemerintah yang akan saya bawakan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Apa sih peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan memperhatikan asas lex specialis, derogat lex generalis, lex superior, derogat lex superior, dan lex a priori, derogat priori. Lanjut yang kedua, peraturan kebijakan. Nah, peraturan kebijakan merupakan suatu instrumen hukum pemerintah yang digunakan saat adanya kekosongan hukum. Sebab dalam hal yang mendesak, biasanya peraturan kebijakan dikeluarkan dalam bentuk surat edaran. Itulah materi dari saya. Terima kasih. Instrumen pemerintah yang ketiga adalah rencana. Sebagai seorang pemerintah, sudah semestinya mempunyai perencanaan dalam menjalankan tugasnya. Rencana pemerintah tersebut dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, rencana jangka pendek 1 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka panjang di atas 5 tahun. Instrumen pemerintah yang keempat adalah keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara ini adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah atau badan hukum pemerintah yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. Oke, baik. Selanjutnya materi yang kelima yaitu instrumen hukum keperdataan. Pemerintah juga dapat bertindak berdasarkan instrumen hukum keperdataan. Misalnya, menjalin kerjasama terhadap pihak swasta atau dalam lalu lintas hukum perdata seperti jual beli. Ya, baik. Selanjutnya yang keenam, kepegawaian merupakan salah satu instrumen hukum pemerintah yang berperan membantu mengerjakan tugas pemerintah. Baiklah, yaitu bagian yang ketujuh, sistem perizinan. Izin memiliki beberapa fungsi, diantaranya membagi benda-benda sedikit dan melindungi benda-benda tertentu. Sistem perizinan terdiri dari 3 macam, yaitu rekomendasi, dispensasi, dan konsensi.